Silakan Ustadz, mau menyampaikan sesuatu? Nah, saya jawab pertanyaan aja. Saya juga gitu kalau kalau mau ceramah di berbagai tempat. Kalau ada yang nanya nanti ke Ustadz Abdul Somad, ke saya bagian dengerin aja gitu. Insyaallah. Apa yang, oh saya aja yang nanya gitu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Syekhuna wa sahibuna Kiai Haji Muhammad Abdullah Gimnastiar hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Saya datang pertama mau memohon maaf karena dulu pernah berjanji mau bersilaturahim di BSD. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Tapi rupanya rencana di tangan manusia, ketentuan pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mau di BSD, rupanya terwujudnya di Bandung. Dimanapun bertemu, mudah-mudahan bernilai amal saleh insyaallah. Yang kedua, niat mau bertemu Al-Mukarram, Tuan Guru, Kiai, rupanya dipertemukan pula dengan para mujahid penuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kepala mereka masih nampak darah-darah para syuhada. Merah. Walaupun merahnya tidak terlampau merah, agak-agak merah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Adapun yang ketiga, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Saya tidak memberitahu mau datang karena takut kalau saya beritahu nanti disiapkan kuda. Dan Jadi, saya juga tidak memberitahu santri Ustadz mau datang ya. Saya pikir bisa ada obrolan rahasia. Tapi pas saya lihat pakai clip on itu, pasti nggak rahasia lah, ya nggak? Alhamdulillah. alhamdulillah. Tafadhol teruskan Ustadz. Jadi 3 poin itu saja. Pertama, menunaikan janji. Yang kedua, bersilaturahim, berjumpa dengan mujahid fisabilillah. Yang ketiga, membalas budi baik. Tentu budi baik Kiai tak dapat saya balas, hanya Allah saja yang dapat membalas. Cara membalasnya pun Allah yang memberitahu, jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, Baik. kalau lihat seperti ini nih, Ya. ini kan dari berbagai daerah, dari berbagai disiplin ilmu, Ya. dari berbagai eh, dari berbagai suku bangsa ini gabung semua nih. Apa yang terpikir oleh Ustadz? Kenapa nih kelihatannya orang-orang ini pada semangat belajar? Lihat tren apa nih sekarang ini Ustadz yang Ustadz rasakan? Ada magnet bumi misalnya sama-sama hitam bumi kita dengan bumi Makkah. Tapi Allah berikan magnet di Makkah, ya'tina min kulli fajjin amiq. Akan datang ke negeri ini kata Allah walaupun dia naik onta yang kurus dari lembah yang dalam. Jadi ada magnet tempat Makkah Al-Mukarramah, disebut juga dengan Ummul Qura, disebut juga dengan Bakkah. Ada magnet itu pada orang. Ada orang baik bernama Abu Bakar, ada orang baik bukan Arab namanya Salman Al-Farisi, ada orang baik dari bumi berkulit hitam namanya Bilal bin Rabah, ada orang baik dari bumi Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi, tapi kemudian ada satu magnet bernama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya bagi orang yang tidak mengerti dia heran. Apa yang membuat orang dari berbagai macam penjuru, suku, umur, usia, lintas generasi bisa datang kemari. Tapi kalau dia mengerti jawabannya disebutkan Nabi. Setelah Nabi SAW meninggal ada satu yang dia tinggalkan. Al-ulama warathatul anbiya. Maka magnet yang dulu ada pada Muhammad SAW mengalir sampai hari ini, saya yakin dan percaya inilah yang dapat mengumpulkan, menyatukan hati ini. Dikumpulkan dengan uang, lau anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kau berikan uang sebanyak apapun pada mereka, mereka tak bisa menyatu. Tapi kalau disatukan dengan magnet hati tadi,
Maka yang hati dari hati juga datangnya, yang dari mulut ke mulut juga sampainya, MLM, multi level marketing. Tapi kalau dari hati, maka saya yakin dan percaya menyatunya sahabat-sahabat, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini karena kemuliaan yang dititipkan Allah kepada Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, insyaallah. Mudah-mudahan saya sendiri pun mendapatkan keberkahan itu, insyaallah. Jadi ke saya, Ustaz. Maksud saya kenapa mereka semangat, ya udah. Mereka Doakan. semangat, Kiai. Ada yang menarik mereka. Apa yang menarik mereka kemari? Ada sosok, ada kepribadian, ada saksiah. Termasuk saya datang kemari juga karena itu. Andai orang itu tidak ada, mungkin saya tak datang kemari. Doakan, semua yang hadir harus mendoakan ya. Insyaallah. Karena kenapa orang populer? Karena Allah yang menghendaki. Dan itu bukan karunia, tapi ujian. Disebut karunia kalau lulus ujian. Tapi Ini nyindir saya nih ya. loh, enggak, saya lagi mikirin diri saya, Ustaz. Kan ada waktu-waktunya ya, Ustaz, saya udah nyobain, sekarang giliran Ustaz. Itu. Hati-hati, Ustaz, hati-hati. Kenapa jadi nunduk begitu, Ustaz? Tapi kalau bedanya AA zaman dulu dengan Ustadz zaman sekarang ya, saya dulu waktu ditakdirkan diuji dengan popularitas kurang ilmu. Jadi menghadapi popularitas dengan ilmu terbatas mudah sekali tergelincir hatinya. Kata guru saya, AA nih dipuji orang karena Allah aja nutupin aib, dosa, keburukan. Makanya sekarang mau diambil ilah-ilahnya gitu. AA senang popularitas, lihat nih, dibalikin acara TV, jadi sebel tuh kan infotainment waktu itu. AA bangga ya dikagumin ibu-ibu, lihat, dibalikin ibu-ibu ngamuk kengadat, dirobek potret, sekarang diselotip lagi ya. AA bangga ya punya perusahaan banyak, langsung pada nyungsep perusahaannya. Seneng ya santri banyak, set dulu SSG ini dari ribuan kayak gini daftar, pas lagi heboh tinggal 30, rumit yang daftar. Kalau daftarnya lelaki disangka mau berguru, kalau yang daftarnya akhwat disangka mau jadi yang ketiga, wah rumit ya. Tapi kata guru saya nanti kalau sudah lepas dunia di hati maka dunia akan dikembalikan lagi tapi sudah tidak ada rasanya. Benar Ustadz, sekarang masjid jadi alhamdulillah ya seperti inilah ya. Perusahaan tumbuh lagi jauh lebih daripada dulu. Tapi ya kata guru saya itu, insya Allah sudah tidak ada rasanya lagi di hati. Kita kan udah dengar yang ilmu kelapa itu kan, ngeri kan? Bisa diulang sekali lagi. Ya gini Ustadz, ini penting nih ya. Saya beliau mau hafal kaji karena diulang. Oh benar ya. Jadi pada waktu kejadian itu ada yang mengatakan, seorang ulama mengatakan AA tidak akan keluar saripati keulamaan seseorang sebelum mengalami ilmu kelapa. Nggak ada cerita kelapa keluar saripatinya di atas. Satu, bekal dijatuhkan dari ketinggian. Tidak ada kelapa yang jatuhnya pelan. Beledug. Udah jatuh, bukannya dibelai tapi dijambak. Sampai gundul, ya kan? Kelapa cabutnya dijambak. Udah gundul bukan dikecup, digetok. Tidak ada cerita mukul kelapa senyum. Begitulah ya. Sampai belah. Udah belah, aduh saya dengarnya aja. Udah belah, dicungkil dari batoknya. Udah dicungkil, disisit sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut, gitu Ustaz. Saya nanya, berapa lama saya akan begini? Kata guru saya, itu jawabannya tadi. Sampai AA mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Sampai benar-benar enggak ada sandaran apapun di hati selain Allah. Sepanjang ada sandaran, akan dijadi ujian lagi. Gitu Ustaz. Itu ternyata 13 tahun belum selesai ini. Allah.
Sekarang Ustaz. masih ujian? Masih. Ini. Kemarin aja naik motor ngegaya sedikit langsung itu ditegur ya, harus benar-benar bukan tidak boleh naik motornya, tapi tidak boleh masuk ke hati itu motornya. Apa yang ada di hati, kuda dulu, Al-Adiyat yang keren-keren, itu hari Minggu saya di video Ustaz, Ya. yang ada di medsos tuh sebetulnya hari Minggu tuh. Direkom, difoto, Seninnya mati kuda. Allah. Kenapa Ustaz lihat saya kayak gitu? Tapi bukan yang saya naik itu, bukan? Enggak, itu sekarang saya enggak terlalu cinta ke kuda. Ya, dulu gini, pulang dari Jakarta, biasanya kan ke ibu dulu, tapi sesudah punya kuda, ke kuda dulu. Ke kuda, baru ke ibu, baru ke pesantren. Saya udah curiga, ini saya sering nelpon, kuda gimana? Udah makan belum? Tidurnya tadi malam enak enggak? Anak enggak ditanya, kuda ditanya, mati tuh Ustaz. Jadi ya makanya di sini selalu disampaikan, jangan pernah ada kemelekatan di hati dengan apapun siapapun kecuali Allah. Gimana cara menghilangkannya? Kan? Gimana cara ngilang supaya nggak melekat? Jadi gini, kenapa ada kemelekatan? Karena kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadinya tiap nempel langsung dilepas. Nih kayak gini nih, ini mikrofon bagus. Mahal nih Ustaz mikrofon ya. Hati-hati ya. Saya senang, ini bagus, ini manfaat, tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kapan dia harus saya simpan, saya simpan. Apalagi melekat di bibir saya, tidak mau. Kalau melekat ini mikrofon di tangan saya, hakul yakin tangan saya tidak akan normal. Begitulah dalam rumah tangga. Kalau istri terlalu cinta ke suami, enggak akan normal itu. Pasti segalanya suami, you are my everything. Musyrik ini, enggak. Tidak boleh. Anak enggak boleh melekat, perusahaan tidak boleh. Pokoknya setiap ada di hati, geser. Ditekan oleh zikrullah. Ingat ke Allah, ini milik Allah, ini titipan Allah, ini dalam genggaman Allah. Kelamaan sesuatunya tidak pakai zikir, nempel. Katanya gitu teorinya. Berarti pemahaman orang selama ini zikir, la ilaha illallah, subhanallah, tapi lebih dalam bahwa mengingat bahwa ini pemberian Allah, pinjaman Allah, ujian Allah. Iya, tidak cukup hanya zikir lisan, tapi harus sampai ke tingkat yakin. Karena kalau lisan sudah bagus, tapi kalau tidak pakai yakin, ya seperti itu kan, seperti yang sholat nih Ustaz. Boleh saya, ini kok jadi yang ngomong ini kan, listrik, jadi tadi kan Ustaz yang mau ngomongnya. Nggak apa-apa lah, nanggung. Karena mudah-mudahan ilmu ini manfaat. Amin, ya Ustaz, amin. ya. Jadi kenapa umat Islam banyak yang belajar agama Islam tetapi sikapnya masih tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Satu, salah niat. Tidak sedikit orang cari ilmu agama untuk duniawi. Itu dari awal Allah udah tahu, pasti nggak ada nikmatnya dengan ilmu itu susah jadi amal. Misalkan ingin status, ingin gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, uang. Yang kedua, ilusi ilmu. Jadi ada yang belajar agama langsung merasa bahwa dia tuh sudah mengamalkan. Padahal kan beda antara tahu dan amal. Makanya sering berdebat tentang ilmu padahal kelakuannya tidak cocok dengan yang didebatkan. Jangan suka ngomongin orang lain ya. Haram itu gibah. Nah si orang itu tuh dia kerjanya ngegibah tuh, hati-hati. Sambil dia gibah ya. Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Sambil dia tidak sabar, begitulah. Dalil keluar tapi tidak cocok. Yang ketiga, nah ini kita juga umat banyak yang orientasinya amalannya dohir. Seperti sholat, ke masjid, sholat, ruku, sujud, amalan lisan, tapi hati enggak. Zahir. Enggak ingat ke Allahnya. Dan dia sudah puas dengan amalan lahir. Ini juga masih akan bertengkar. Karena dia belum sampai ke hati. Dan yang lebih parah, banyak juga yang belajar agama dan mengamalkan lahir, tapi jadi penyakit hati. Jadi ujub, jadi merasa penting, merasa paling berjasa, merasa paling benar. Jadi ilmu dan amal tuh malah jadi ngotorin hati, ini paling bahaya. Kata guru saya gini, kalau AA nanti diuji jadi ulama, pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari umat. Harusnya maksimal sama, tapi yang benar nyungsep ke bawah.
Karena umat tidak beramal, nggak tahu ilmunya. Kita tidak beramal, udah tahu dan udah ngajarin, itu lebih berat hukumannya. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke tingkat kesucian hati. Harus. Kalau nggak selamat kita. Ya Rabb, amin. Kan yang dihisab kedua tuh, pertama kan yang dihisab pertama mujahid, ya kan? Yang mati syahid. Yang dihisab kedua, yang belajar agama dan yang mengajarkannya. Siapa coba? Ustadz Abdul Somad. Masya Ya. Allah. Ya, Kena pertama. iya Ustadz pertama. Ustadz Adi Hidayat. Terus pasti orang mau, kapan? Tapi Ya, absennya Kiai Haji Abdullah Gimnastia. saya ada rencana ganti nama kalau dihisabnya berdasarkan absen. Jadi yang kedua dihisab kan yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ya kan Ustadz? Yang ketiga yang dermawan. Ternyata itu ada yang kadzabta, dusta kamu. Karena apa? Karena ternyata di hatinya ada kemelekatan dengan pujian makhluk. Karena ingin melihat follower. Iya, kalau itu Ustadz hebat, follower IG udah banyak dihapus gitu, itu ciri-ciri itu melepaskan. Masya Saya Allah. kan follow Ustadz, saya baca, saya pengen nih kayak Ustadz, tapi saya ilmunya dikit Ustadz. Barakallah. Ustadz bahasa Arabnya cacicu, saya bahasa Sunda aja. Masya Allah. So, giliran Ustadz. Barakallah. Saya datang mau belajar. Tadi mau silaturahim, sekarang mau belajar. Udah Supaya barusan udah banyak. Supaya silaturahim itu berisi, kita lebih banyak mendengar lebih baik. Tapi yang lain mau dengar Ustadz, bukan dengar saya ya. Ya kan? Masya Allah. Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan dalam Allah berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa an ardhihi, susukan Musa. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut nanti datang tentara Firaun menyembelihnya, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Allah ingin melepaskan ibu Musa dari kemelekatan Musa dalam hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira udah bisa ceramah? Waduh, ya. Masalahnya saya kekurangan dalil, keluar dalilnya hadirin. Makanya ketika Musa dihanyutkan itu, apa kata Allah ingin bercerita tentang hati, kondisi hati ibu Musa waktu itu? Asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hari itu hati ibu Musa farigha. Faragha, kosong. Tak ada keterikatan hati. Masya Allah. Makanya ketika hati sudah kosong, apa kata Allah? La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Karena orang yang hatinya berisi pasti kena dua penyakit, takut, sedih. Takut kehilangan viewer, takut kehilangan follower. Saya sedang cerita tentang diri saya. Kadang kita cerita tentang diri kita, orang lain tersinggung. Contohnya tadi di awal, ada yang cerita tentang diri dia, yang dengar tersinggung. Setelah takut hilang, sedih hilang, maka apa janji Allah pada orang yang takutnya hilang, sedihnya hilang? Inna radduhu ilaiki, nanti Musa akan kami kembalikan kepada engkau, waja'iluhu minal mursalin, dan kami jadikan dia rasul, salah satu utusan kami. Dan Allah tidak ingkar janji, innaka la tukhliful. Ketika Musa dipelihara di istana Fir'aun, punya kekuasaan, tinggal di istana yang megah, Allah ingin melepaskan Musa supaya jangan hatinya ada keterikatan dengan istana yang megah. Allah buat skenario, satu orang dari kalangan Bani Israel dengan satu orang rakyat Fir'aun berkelahi, dilerai oleh Musa. Jangan kelahi, tapi orang ini melawan, fawakazahu Musa, ditinju oleh Musa, mati. Dan Musa harus meninggalkan istana, pergi. Di tengah pelarian itu Musa kehilangan segalanya. Ayah angkat Fir'aun hilang, istana megah hilang, sekarang sebatang kara di bawah pohon hijau,
pohon itu dilihat Nabi SAW saat Isra Mi'raj. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril itu pohon apa? Itulah pohon tempat bernaungnya Musa. Allah ingin melepaskan keterikatan, kemelekatan. Maka yang saya ambil dalam kunjungan ke Kiai hari ini adalah satu keyword kata kunci, kemelekatan. Jangan sampai hati kita ini melekat apapun. Kalau berhasil menghilangkan kemelekatan itu, Allah berjanji, kau tidak akan takut, kau tidak akan sedih, dan kau akan diberikan kedudukan yang sempurna. Agak-agaknya begitu kalau paham. Masya Allah. Insya Allah. Habis bahan saya. Jadi sekarang saya tahu dalil yang lebih lengkap ya. Memang itu yang diajarkan guru saya itu tidak boleh ada kemelekatan. Sampai nanti derajatnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sepanjang ada kemelekatan pasti hidup kita tidak akan pernah tenang. Jadi kan ada 4 yang tidak akan tuharramu alaihin nar, yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. 1 hayyin, 2 layyin, 3 qarib, 4 sahur. Nah ternyata orang yang hayyin, kenapa hayyin ini tidak tersentuh api neraka? Jelas dia sudah tidak ada kemelekatan apa-apa di hatinya sehingga dia tenang. Kan hayyin ini tuh orang yang tenang, ajeg, mantap, terkendali ya. Karena dia udah nggak perlu apa-apa dari selain Allah. Terjadinya orang gerasa gerusu, emosional, sakit hati, tergesa-gesa, pasti dia keperluannya adalah pada selain Allah. Jadi saya mengerti kenapa hayyin itu tidak tersentuh api neraka. Karena dia derajatnya sudah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lalu kenapa layyin tidak tersentuh api neraka? Layyin itu kan lembut sopan. Benar kan? Ustaz kan bahasa Arabnya melotok. Ya, coba apa layyin Ustaz? Saya kan pas-pasan. Masya Allah, tawadu. Oke, barakallah fiik. Bukan tawadu asli nih Ustaz. Layyin itu kan lembut Ustaz ya. Ternyata saya selama ini cuma hafal hadisnya. Kayak dalam hadis disebut orang yang tawadu, lalu Allah mengangkat derajatnya. Kenapa banyak orang berilmu tapi derajatnya tidak diangkat? Tak ada tawadu, tak ada rendah hati. Kita sedang belajar hari ini bagaimana sikap, bukan tinta yang ditolehkan di atas kertas. Berkunjung ke Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sedang belajar ilmu yakin, ilmu tauhid, ilmu layyin, ilmu menghilangkan kemelekatan. Andailah saya lebih lama di sini, mungkin saya bisa jadi kiai. Insya Allah. Ustaz nyindir saya. Saya mah bukan tawadu Ustaz, asli apa adanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, Barakallah. karena katanya kalau merasa tawadu, pasti tidak tawadu. Iya, kalau orang merasa dirinya tawadu, itu berarti dia tidak tawadu. Karena orang yang tawadu itu harusnya enggak merasa tawadu. Ya memang just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Jadi kenapa layyin tidak tersentuh api neraka? Karena dia hatinya rahmat. Jadi tidak akan datang kelembutan kecuali dari hati yang melimpah kasih sayang. Sedangkan orang yang melimpah kasih sayang, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Bukan gitu Ustaz? Insyaallah. Ya udah gitu aja. Nah, kalau qorib, kenapa qorib tidak tersentuh api neraka? Orang yang akrab, hangat. Karena dia tidak akan pernah orang akrab kecuali dengan tawadu. Kalau orang yang merasa diri lebih dari yang lain, itu nggak ngomong juga udah keluar aura nggak enak. Karena hatinya dia ngarep-ngarep dihormati, ngarep-ngarep diperlakukan spesial. Kalau kita udah perlu itu dari orang lain, udah beda. Allah mengeluarkan aura yang beda pada dirinya. Makanya kalau orang tawadu asli, mesti kita nyaman dekat dengan dia. Katanya begitu teori. Senyaman saya hari ini. Saya juga nyaman Ustaz. Ya salah. Barakallah. Tapi Ustaz saya mau cerita sesuatu ya. Baik. Kalau Mereka boleh dengar. Boleh, rahasia tapi ini. Kan kalau ada tamu dari Arab ya, Iya. atau dari luar negeri, aduh saya tuh paling nelangsa.
takut diajak ngobrol. Barakallah. Sebab bahasa Arab saya ya begitulah, Ustadz Roni tahu lah ya. Tapi kalau lihat Ustadz, saya jadi nyaman karena Ustadz nggak ngajak ngobrol bahasa Arab. Allahu Akbar. Barakallah. Nah yang terakhir apa? Sahal. Ustadz gimana sahal tuh? Sahlin, orang yang mudah. Apa aja dalilnya tuh? Kenapa orang yang hidupnya mudah oleh Allah tidak tersentuh api neraka? Ini hadisnya kan sahih ini. Imam Tirmidzi, ya saya baca gitulah. Kenapa itu orang itu kira-kira? Nabi SAW setahu saya, kalau salah tolong luruskan. Nabi tidak ingin mempersulit. Maka pesan beliau yassiru, mudahkan, la tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, beri kabar gembira, la tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Makanya dakwah itu dulu menyebar luas karena kemudahan-kemudahan itu. Maka Allah sekarang kan orang membuat Islam ini jelimet, ribet, sulit, susah. Saya kira itu juga yang membuat orang banyak kadang. Saya suka ceramah Ustadz kata dia. Kenapa? Saya mudah nangkapnya, nggak sulit, nggak susah. Saya bilang itu karena saya sekolahnya nggak terlalu. Andai saya profesor mungkin susah orang nangkap ngomongan saya. Saya pernah di hotel acara seminar, setengah jam profesor tuh ngomong, teman saya nanya, Mat, ente paham? Enggak, saya bilang. Kok ente ngangguk? Katanya. Ya ngangguk apa salahnya? Terus dia bilang, kena, saya tanya dia, kamu tahu kenapa dia profesor? Enggak, karena dia sulit dipahami, itulah profesor. Nanti profesor ngambek nih yang dengerin Ustaz. Asal jangan dia lapor ke Mabes saja. Ya, terserah Ustaz lah. Ustaz, kalau kita lihat teknologi sekarang itu Ya. semuanya dibuat mudah. Ya. Ini aja, saya megang ini tuh, Ustaz megang itu karena ini adalah memudahkan. Tapi yang punya saya ribut masih pakai kabel. Kan? Iya, itu agak lebih murah. Emang itu lebih murah, ini lebih mahal dikit. Berarti lebih tidak terkena azab neraka. Berarti. Iya, ini lebih ringan hisabnya. Jadi semua orang menyukai kemudahan. Ya. Dan saya percaya sekali bahwa Allah tuh mendesain Islam itu mudah dipahami. Ya. Kenapa kok jadi sulit dipahami? Padahal harusnya mudah, karena ada nafsu di sini. Oh. Jadi karena maaf ya, ingin kelihatan pintar misal ya, saya ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan Lebih intelektual. intelek. Nah jadilah ribet. Dari intelek jadi telek. Ini emang ngomongin diri aja. Kalau kan ceramah begini tuh sebetulnya kita tuh tidak bisa membuat orang lain jadi soleh. Ya. Karena yang menyolehkan orang itu adalah Allah. Kita pun tidak bisa membulak-balik hati orang. Karena apalah kita ya. Justru kalau kita bicara begini sebetulnya urusan antara kita dengan Allah saja Ustaz. Allah. Sedangkan Allah tahu niat di balik hati. Ya. Allah juga tahu yang kita omongkan ini dilakukan atau tidak. Ya. Demi apa? Supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan hebat. Dan itu Allah tahu. Nah, makin tulus itu oleh Allah makin dimudahkan berbicara indahnya Islam. Masya Allah. Tapi kalau kita ingin kelihatan, wah saya ini penting, saya ini hebat, saya berilmu tinggi. Jadi oleh Allah, Allah kan maha tahu. Wa huwa alimun bidatis sudur. Ya. Allah tahu isi hati kita, dibuat saja. Jadi sulit menjelaskan Islam tuh. Jadi yang ngomong sulit, yang dengar lebih sulit. Kelihatannya gitu Ustaz. Karena Allah yang ngebulak-balik hati Masya orang. Allah. Kenapa kita sering? Betul kata orang-orang ahli hikmah, duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berhari-hari di perpustakaan. Jadi duduk sejenak saya ini telah berkitab, berjilid-jilid kitab tasawuf dan kitab tauhid. Maka beruntunglah adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang diberikan Allah taufik kelapangan waktu untuk duduk bersama para ulama. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Begitu Ustaz.
Insya Allah. Ustadz umur berapa sih? Lahir 41 kan? 1977, sekarang 2019 sekitar 24. 24, nggak enak saya jadi 85 dong. Saya lahir 29 Januari tahun 62. Masya Berarti AA SMA Ustadz baru lahir ya? 77. Kok telat banget sih Ustadz? Masya Oh, saya SMP kelas 3 tuh. Masya Allah. Ustadz lahir ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah Ustadz ya. Jadi Ustadz itulah yang oleh guru saya disampaikan gitu bahwa kalau ceramah sih mudah, Ya. tetapi mempertanggungjawabkan ceramah di hadapan Allah ini yang sangat susah. Allah. Jadi kenapa kok bicara kadang susah dipahami? Karena kita punya maksud lain dari setiap perkataan ini. Ada kepentingan buat pribadi kita, ingin diakui oleh manusia. Pinter, hebat, leluas ilmunya, cerdas, hafal kitab dan sebagainya. Bahkan di dalam baca Al-Quran juga ada yang tidak peduli Quran itu dipahami orang atau tidak, tapi yang pedulinya, nih suara saya merdu, nih hafalan saya banyak, ini dalil saya komplit. Disebutkan, tapi Allah tahu maksudnya bukan supaya orang tahu, supaya dia yang diakui. Nah itu kelihatannya tidak disukai Allah. Jadi memang ujian bagi penceramah ini adalah luar biasa untuk mengevaluasi lintasan hati. Ya. Ini aja saya ngomong gini bisa jadi nih penyakit ini. Ya. Yang paling aman mah nggak banyak omong Ustaz. Tapi gimana? Pahalanya nggak ada nanti. Betul. Kalau gitu saya dengar aja lah. Ya. Maksudnya ngomong ngobrol Ustaz. Kalau lagi ceramah mah kalau kita diam aja dua-duanya kan jadi masalah. Sok giliran Ustaz sekarang nasihatin saya. Kalau saya lihat Kiai, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassirli, mudahkan urusanku. Setelah dada lapang, mudah urusan, wahlul uqdatam min lisani, lepaskan simpulan pada lidahku, yafqahu qauli, supaya orang paham apa yang aku bicarakan. Masya Allah. Kaitan dari menyebut tadi mudah. Ketika hati kita mudah, kemudahan datang dari Allah, mengalir dia ke otak, turun dia ke lidah, maka Allah mudahkan. Dan yang mendengar itu juga qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati mereka juga di antara kuasa kudrat iradat Allah, mudah yang menyampaikan, mudah yang menerima. Saya baru bisa menjelaskannya sekarang setelah mendengar dari Kiai mengatakan tadi. Ternyata kita ingin supaya dipuji orang hebat, supaya disebut orang, oh itu loh yang lama di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, padahal onta lebih lama. Benar. Onta lebih lama. Selalu ingin merasa lebih ini, gimana dibuat sewibawak mungkin, kata-kata diatur. Nganggu, akhirnya bingung sendiri apa yang mau disampaikan. Kenapa enggak plong saja? Ya, jadi memang yang paling Allah tidak suka itu adalah kita cari kedudukan di hati makhluk. Ya. Kenapa kalau ngobrol suka dilebih-lebihkan, didramatisir? Itu karena kita cari kedudukan di hati orang. Yang terkecil aja ngobrol. Ngobrol itu kan jarang selamat Ustaz. Ya. Karena kita ingin cari kedudukan, oh pinter, oh pengalamannya luas, oh ini hebat, oh ini sukses. Terus aja kita ngomong tuh memang cari kedudukan di sisi orang. Dan itu yang membuat mujahid yang mati terbunuh juga nggak diterima oleh Allah. Karena dia mencari kedudukan di hati orang, ingin disebut pemberani. Ya. Yang ceramah ingin disebut alim, ulama. Yang ngaji ingin disebut qari'ah. Terus Allah tuh benci sekali kalau kita memang hidupnya cari kedudukan di sisi makhluk. Makanya salah satu di antara ilah kita itu adalah mungkin kita tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung dan tapi mengilahkan penilaian makhluk. Alhamdulillah. Anittakhadha ilahahu hawa. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mungkin itu Ustaz. Saya juga pernah dengar dalil itu, baru ingat sekarang sesudah udah ngomong. Insya Allah. Jadi
Gimana cara menghilangkan kemelekatan jamaah ini dari hati? Ya. Jadi saya diajarin guru saya gini, bahwa kita dihargai orang itu Ya. karena Allah menutupi aib-aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi kalau kita di depan jamaah, yang diingat oleh kita apa yang Allah tutupi. Itu yang kita ingat. Iya, jadi walaupun kita dikagumi, dipuji, ini tertutup dari Allah. Aslinya saya enggak layak dihormati. Kalau gitu komen-komen nggak usah dibaca ya. Kalau yang menyakitkan enggak saya baca, Ustaz. Saya mah jarang baca komen, posting we udah. Iya. Udah, kalau dibaca terus orang puji terus kita suka, Allah tahu. Iya. Kita senangnya baca komen-komen yang muji ya. Iya. Dan Allah tahu tuh. Iya. Ini perlu mujahadah yang luar biasa melepaskan makhluk di hati ini. Karena kalau enggak semuanya karena makhluk. Nauzubillah. Sekarang misalkan diundang tabligh akbar, itu kan bisa penyakit itu. Iya. Pas diundang di musola, pembangunan musola Al-Ikhlas. Iya. Ada yang nggak mau datang tuh. Pertama musola berarti Iya. kecil. Kedua Yang kedua ikhlas. Al-Ikhlas. Mati lampu. Yang ketiga pembangunan, berarti kita harus nyumbang. Ada yang jadi malas, tapi diundang di mana gitu yang wah kita bangga, hati-hati. Karena sebetulnya tablik di depan 100.000 orang, tablik di depan 1 orang, sama itu. Yang menilai adalah Allah. Kalau kita dengan banyak orang merasa kita sukses, sedikit orang merasa, oh itu berarti kita, Kemelekatan. iya berarti kita masih menganggap jumlah sebagai sesuatu. Padahal kan bagi kita mah yang penting Allah ridho. Ya Rabb. Ustaz, saya pernah ada seorang guru ya, ngajar satu santri. Saya pikir, dan santrinya tengkurap lagi. Aduh, saya jengkel sekali pengen nginjek santri ini. Ya. Kiainya duduk begini, santrinya tengkurap. Aduh, luar biasa santri ini, nggak tahu adab. Pak, ya ini nggak mubazir, ilmu hanya buat ke seorang. Shh, kita tidak tahu rahasia Allah buat orang ini. Mungkin dia yang nanti manfaat buat orang banyak. Allah. Guru saya juga muridnya cuma satu, Ustaz. Yang ini. Ya salam. Iya. Tapi bermanfaat buat orang banyak. Tapi guru saya enggak mau dikenal sama sekali. Insya Allah. Jangan pernah menceritakan. Tidak boleh nyebut nama. Sampai sekarang 13 tahun saya berguru. Minta dirahasiakan. Barakallah. Katanya buat apa saya diberitahu. Yang penting kan jadi benar. Insya Oh, benar. Mastur. Barakallah. Kita jadi banyak mikir. Minumlah Ustaz lah ya. Iya. Mudah-mudahan ini tidak melekat di hati kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini live, ada yang live nggak? Ini live nggak? An? Oh ya. Loh, nggak apa-apa kan bersahabat. Kalau Ustaz, seumur-umur saya baru kali gini Ustaz, sama istri saja nggak gitu-gitu amat. Saya baru seumur hidup ini ya. Sama. Mudah-mudahan saya dapat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, sebagaimana kami tertawa di dunia ini, di rumahmu, buat juga kami tertawa dalam surgamu ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Gimana hukumnya nih udah waktu Isya tapi kita masih pengajian begini Ustaz? Saya tergantung kiainya. Enggak, saya nanya hukumnya. Kan kalau nyari ilmu wajib gimana Ustaz kalau Isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bitahrikil ta'khiril insya. Ku perintahkan mereka mengakhirkan insya. Asal waktu insya itu akhir supaya nyatu dengan tahajud. Jadi kita lanjutkan sampai tahajud. Berat nih hadirin. Baik Ustadz, ini sekarang masalah umat nih ya. Kalau analisa Ustadz, kenapa kira-kira umat ini rada susah bersatu? Memang sudah jelas ya bahwa gak akan bisa bersatu penuh
Tapi apa kira-kira yang bisa diminimalisir supaya umat ini bisa lebih lembut lah, lebih bisa bersatu. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Yang politikus masih melekat dalam hatinya jabatan dan kekuasaan. Yang orang kaya masih melekat dalam hatinya harta. Yang mau hijrah masih melekat di hatinya ya pacar-pacarnya itu. Jadi intinya memang kemelekatan. Jadi kalau mau ingin melepaskan dari ikatan itu semua, datanglah ke Darut Tauhid. Balik lagi ke situ. Buktinya saya datang baru beberapa menit udah terasa agak lepas. Oh gitu ya. Iya. Doakanlah. Mudah-mudahan Amin, amin. tidak melekat apapun. Ya saya serius sangat berharap beliau ditolong oleh Allah lebih banyak lagi. Amin. Karena lihat beliau itu ilmunya banyak dengan izin Allah. Allah yang menitipkan ilmu Ini banyak. udah mulai melekat lagi deh. Enggak, belum selesai saya bicaranya Ustaz. Jadi umat itu tidak cukup hanya senang mendengarkan. Tapi umat juga punya kewajiban mendoakan. Ya. Asli hadirin, duduk begini didengar orang banyak, kemana-mana dihormati, itu sangat tidak mudah untuk melepaskan dari tipu daya setannya. Ya. Karena orang itu kecenderungannya menikmati ketika diperlakukan spesial. Ya. Dan itu harus mujahadah sekali untuk menghilangkan saya. Dulu 13 tahun saya, lalu guru saya ngomong gitu, jangan pernah merasa saya Abdullah Gimnastiar. Gak boleh itu. Karena sudah merasa saya Abdullah Gimnastiar yang topeng itu. Tapi merasa, akibat kita merasa, jadi waktu itu saya ya, ada kenikmatan diperlakukan spesial. Wah, orang begitu pergi sana naik helikopter, diundang sini dikawal. Kalau ada menikmati itu, Ya. sampai lupa kepada apa yang Allah tutupi, penyakit. Harusnya ketika naik helikopter dikawal tuh hati itu merintih, ya Allah, Engkau tahu siapa saya. Engkau tahu lirikan mata saya yang maksiat. Engkau tahu dosa yang sembunyi-sembunyi yang saya lakukan. Engkau tahu maksiat yang berulang-ulang dilakukan. Ya Allah. Jadi pada waktu dihormati orang tuh hati itu ingat aja ini teh tutup dari Allah. Kalau kita menikmati itu, tahu nggak Ustaz? Ada lagi yang bahayanya kayak kita dicoba kayak gini. Ya. Orang-orang sekitar kita Ya. itu bisa berat sekali. Seperti misalkan tim penjadwalan ya yang bagian ngatur jadwal atau itu bisa penyakit kena mereka. Ya. Karena mereka tiba-tiba menjadi orang penting. Dari yang tidak dikenal menjadi dikenal, orang harus telepon dulu. Itu menjadi beda. Kan tidak begini terus hidup ini. Ya, betul. suatu saat mungkin turun ke kehidupan normal lagi, itu bisa post power syndrome tuh. Makanya sekretaris atau yang nemenin tuh harus kuat tauhidnya. Kalau enggak mereka rusak. Nanti teman-teman dekat atau saudara, Ya. kalau tidak hati-hati atau keluarga, anak bisa pada rusak tuh Bisa, diuji ya. dengan popularitas begini. Insya Allah. Makanya harus itu tim yang dekat-dekat itu harus diingetin. Ini teh ujian, jangan sampai merasa penting. Jangan sampai bertindak berlebihan. Karena nanti yang lain jadi soleh, nah orang-orang dekat jadi enggak. Nauzubillah. Oh iya serius Ustaz, Ya. saya udah pernah ngalamin itu. Beberapa tim yang dekat dengan saya itu jadi tidak bagus. Saya paham, sedang cerita tentang diri. Saya enggak tersinggung. Saya emang gak nyinggung Ustaz. Tapi pengalaman ini mudah-mudahan Amin ya Allah. tidak usah kayak saya pernah masuk ke lubang gitu. Nah saya kasih tahu ini bahayanya lubang supaya Ustaz tidak usah masuk ke lubang yang sama gitu. Itu Jadi aja sih. menghilangkan kemelekatan ini atau jadwal-jadwal ini dipending aja dulu. Apa? Jadwal? Di minimalisir. Oh, Ustadz mah kan beda posisinya dengan saya. Saya mah kan harus ngurus santri banyak. Kemudian saya jadwal cuma satu yang diterima Enggak, saya sehari. menanya Kan? untuk menghilangkan kemelekatan. Kita ini segala macam orang ramai. Apakah kita terus jalan tetap menjaga hati atau frekuensinya kita kurangi? Harus ada jeda. Jadi harus ada saat evaluasi. Berhenti sejenak. Ya, evaluasi.
persis seperti udah ngobrol gini, Ya. saya harus evaluasi. Mana tadi yang berlebihan, Ya. mana yang tidak perlu diomongkan, Ya. mana yang enggak betul, ya. Harus ditobatin. Ini sesudah kita ngobrol gini, Ya. itu harus masuk mihrab, harus periksa. Oh ini tadi berlebihan, oh ini saya nggak bagus. Pasti ini ada bobolnya nih dari ngomong kayak gini tuh ya. Lepas kontrol. Ada, ya pasti aja itu. Saya belum pernah merasakan sekali ngobrol selamat enggak. Pasti ada yang salahnya. Tapi kalau udah pernah evaluasi, nanti pas kejadian lagi, ada remnya. Tapi kalau sibuk terus cenderung bebal. Jadi kebal lah gitu. Kayak kita berada di tempat sampah terus-terusan, bau tuh udah nggak bau terasa. sampah. Jadi udah biasa aja bisa makan di tempat sampah. Nauzubillah. Insyaallah. Tazkiyatun nafs. Hari ini